Aku kembali menceritakan kisah horor. Sekarang kita beralih ke teror keluarga kecil dan tepatnya seorang janda dan bayinya yang baru saja lahir dan diteror selama berbulan-bulan. Setelah itu memutuskan mengontrak sebuah rumah di Semarang. Dia tinggal di rumah sewa atau rumah kontrakan yang cukup angker di daerah Semarang. Dan pengalaman ini dialami pada tahun 2017 lalu bernama Melati. Sebelumnya, aku mau minta maaf karena nggak bisa menyebutkan nama aslinya. Karena rumah kontrakan itu masih ada dan saat ini masih dikontrakan juga. Dan Melati juga masih berhubungan baik dengan beberapa tetangga di sana sampai sekarang. Jadi, waktu itu pada tahun 2017, beberapa hari setelah Melati melahirkan, Melati memutuskan untuk pindah ke kota Semarang. Melati ini kebetulan seorang janda, suaminya meninggal saat Melati sedang hamil 5 bulan. Hal inilah yang membuat Melati ingin pindah ke kota lain agar bisa melupakan semua kejadian di kota lamanya. Di sana, Melati tinggal di sebuah rumah yang berada di perumahan gitu. Nah, perumahan tersebut itu berada di dalam sebuah perkampungan. Jalurnya cukup strategis, dekat dengan mall kurang lebih 10 menit lah. Dari mall besar ke Semarang, dekat dengan kawasan hotel. Transportasi apapun dan jalur utamanya pun cukup ramai di sana. Di perumahan tersebut hanya terdiri dari 16 rumah aja. Bentuknya letter U dan dikelilingi oleh kebun pisang yang berbentuk letter L di belakangnya. Dan kebetulannya, rumah yang Melati tinggali ini, belakangnya itu kebun pisang. Pemilik rumah mengatakan bahwa rumah ini tuh sudah kosong selama 1 tahun. Tapi menurut kakaknya yang bernama Kak Irma, rumah tersebut tuh kayak kelihatan rumah yang udah ditinggali lebih dari 1 tahun atau mungkin lebih. Karena kelihatan dari rumahnya tuh cukup lembab dan kotor. Dan kebetulannya juga kontrakan tersebut paling murah dibanding kontrakan yang lain. Dan dekat sekali dengan jalur utama tempat kerja kakaknya Melati. Maka dari itulah mereka memutuskan kontrak selama 1 tahun sambil menunggu rumah mereka di daerah Jogja selesai dibangun. Jadi ceritanya, Kak Irma atau kakak dari si Melati ini tuh dia bangun rumah di daerah Jogja juga. Tapi bukan di perumahan yang akan dikontrakan rumah tersebut ya. Akhirnya setelah pasca melahirkannya si Melati, Melati pun langsung ke sana bersama ibunya. Suatu hari kemudian, ibu dan Kak Irma niatnya nanti tinggal di rumah tersebut. Melati akan tinggal bersama kakaknya bernama Kak Irma. Ini semua namanya aku samaran ya guys. Pada awal kehidupan, maksudnya kepindahan, mereka itu langsung membersihkan rumah itu dan seperti biasa pada umumnya mengadakan pengajian bersama, sekaligus juga akikahan anaknya Melati. Awalnya mereka tinggal di rumah itu seminggu bersama ayah dan ibunya. Karena ibunya Melati yang mau membantu untuk mengurus anaknya. Namun karena kedua orang tua Melati ini masih bekerja dan adik Melati masih sekolah, maka mereka pun nggak bisa nginep lama-lama. Memutuskan balik lagi ke Jogja. Akhirnya mereka tinggal bertiga di rumah itu, terdiri dari Kak Irma, Melati, dan bayinya bernama Una. Aku akan ceritakan sedikit bagaimana denah rumahnya di sana. Jadi kayak gini ya guys. Ada teras rumah besar di bagian depan. Setelah itu ada ruangan tamu dan ruang keluarga. Ke kiri ada 2 kamar, kamar depan dan kamar besar. Di tengah-tengahnya itu ada kamar mandi. Di bagian belakang ada halaman yang gak beratap dan ada sumurnya. Di dekat sumur itu ada kamar mandi belakang. Di sisi kanannya dekat halaman ada tempat cuci piring. Habis itu dapur, baru garasi. Kak Irma ini tidur di kamar besar
dan Melati serta bayinya tidur di kamar depan. Padahal nggak ada kejadian aneh apapun di sana awal-awal. Namun setelah sebulan Melati di sana, kejadian demi kejadian pun dimulai. Seperti setiap kali Kak Irma kerja, si Melati ini di rumah sendirian aja bareng bayinya. Kak Irma bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, atau jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Seperti biasa, bayinya ini ditidurkan oleh Melati di ruang keluarga. Dan setelah itu, Melati ninggalin si bayinya buat nyuci baju. Karena kan ruang keluarga ini nggak besar, dan biasanya juga bayinya tenang-tenang aja tidur di situ. Tapi tiba-tiba bayinya tuh nangis, jadi rewel dan sering nangis gitu. Dan kejadian itu berlangsung beberapa hari hingga akhirnya cukup mengganggu Melati dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Hingga suatu hari, mereka di ruang keluarga, Melati nidurin selesai teleponan sama ibunya. Tiba-tiba Melati merasa kok kaki gue dingin ya, seperti ada yang nyentuh gitu. Dan samar-samar Melati tuh lihat ada tangan putih panjang yang menyentuh kakinya. Melati pun merasa suasana tiba-tiba berubah jadi dingin dan deg-degan pastinya. Besoknya Melati memutuskan gak akan keluar kamar sampai Kak Irma nyampe jam 3 sore. Lalu Melati mulai melupakan kejadian-kejadian sebelumnya. Pernah juga ada suatu kejadian ketika bayinya sedang di ruang keluarga, ditinggal sebentar oleh Melati untuk mencuci botol susu. Ketika Melati lagi menyuci botol, Melati tuh kaget karena dia melihat di cermin pada wastafel ada wanita yang pipinya peot. Seluruh badan Melati merinding melihat penampakan tersebut. Dan Melati berusaha memberanikan diri untuk membawa bayinya ke kamar sambil nunggu Kak Irma pulang. Terus di hari yang sama, malam harinya bayinya udah tidur jam 11 malam. Dan Melati biasanya tidur itu setelah anaknya tidur. Dan ketika dia sudah setengah terlelap, Melati ingat sekali. Pada saat itu ada yang membangunkannya. Ada yang memanggil nama orang lain. Hai Nova, hai Diva. Dan panggilan ketiga, hai Melati. Melati membuka matanya pelan-pelan. Tepat di bawah kakinya, Melati melihat ada seorang wanita. Dia berdiri menggunakan pakaian warna merah. Wajahnya cantik tapi pucat dan sorot matanya dingin sambil memandang bayinya Melati. Melati akhirnya langsung ambil handphone dan melihat jam. Ternyata sudah menunjukkan jam 1 pagi. Melati yang takut, dia langsung begadang dan memeluk bayinya semalaman. Gak berani tidur untuk jagain bayinya sampai subuh. Melati juga gak pernah cerita apapun ke Kak Irma. Karena dia takut Kak Irma nanti malah jadi ikut takut juga. Dan juga bisa bikin orang tuanya khawatir di Jogja sana. Tapi semenjak kejadian tersebut, Melati sendiri sering mendengar ada yang berbisik di telinganya. Seperti menyuruhnya untuk menenggelamkan bayinya ke ember. Atau ketika Melati lagi mandiin si bayinya, ada bisikan untuk mencekik bayinya. Melati gak tahu sebenarnya ini tuh efek baby blues atau bukan. Tapi kejadian ini tuh terus berulang-ulang selama 3 bulan setelah Melati melahirkan. Atau mungkin karena perasaan kesepian, atau mungkin juga karena stres, pikir Melati saat itu. Setelah kejadian didatangi wanita baju merah itu tuh ngebuat si Melati jadi susah tidur. Melati selalu waspada, begadang tiap malam sambil jagain anaknya. Setelah beberapa hari kemudian, sekitar 2 minggu sejak kejadian pertama didatangi wanita berbaju merah itu, bayinya mulai rewel. Melati menggendong pelan-pelan pun tetap gak mau tidur bayinya.
Udah dikasih susu, tetap aja nangis. Bayinya baru bisa tidur itu tuh sekitar jam 2 pagi ke atas. Dan Melati juga baru bisa tidur di jam tersebut. Beberapa lama kemudian, Melati merasa baru lagi sebentar aja dia merem, tiba-tiba kebangun lagi. Karena dia mendengar lagi ada suara yang memanggil-manggil namanya. Dan betul aja, ada sosok wanita berbaju merah itu datang lagi. Aduh, tapi ini yang paling seremnya ya. Itu wanita baju merah gak datang sendirian. Dia datang bareng anak kecil perempuan sekitar umur 7-8 tahun. Wanita yang kecil yang memakai baju merah juga itu sambil menggendong boneka. Rambut mereka berdua sama-sama panjang dan cuma ketawa cengar-cengir aja. Sedang si wanita dewasa yang baju merah tadi itu ngomong, "Sabar Melati, anak itu milikku," dengan suara seraknya. Malam berikutnya, Kak Irma harus tugas malam dan mereka bertiga harus di rumah sendirian. Karena bingung dan takut, sempat kepikiran juga sih Melati untuk nginep di hotel. Tapi dia takut dimarahin sama bapaknya. Akhirnya Melati terpaksa dan memberanikan diri di rumah sendirian. Sekitar jam 2 pagi, bayinya tiba-tiba terbangun, nangis menjerit, tapi tanpa keluarin air mata dan teriak-teriak di rumah. Melati bingung waktu itu, harus minta tolong sama siapa. Melati langsung telepon saudaranya yang peka dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saudaranya ini bilang kalau bayinya itu tuh lagi diganggu. Melati disuruh baca surat Al-Baqarah ayat 2 terakhir dan juga ayat kursi di telinga bayinya secara berulang sampai bayinya akhirnya tenang dan tertidur. Kak Irma sendiri baru pulang kerja itu jam 7 pagi. Karena kejadian ini terus-terusan terjadi, membuat berat badannya Melati turun drastis sampai 10 kilo. Dia turun karena jarang istirahat dan dia selalu ketakutan tiap malam. Sering dengar bisikan untuk membunuh bayinya. Dan yang lebih ekstrimnya, kadang secara nggak sadar, Melati dalam keadaan sedang naruh bantal di atas badan bayinya. Makin kuat Melati melawan bisikan tersebut, malah membuat Melati semakin stres. Ketika bayinya sakit, barulah Melati bilang semua ke kakaknya. Melati berkata, "Mbak, aku udah gak betah lagi di sini. Aku takut, Mbak. Kalau tiap malam aku takut sama perempuan baju merah itu. Aku harus gimana, Mbak? Aku udah tahap depresi banget. Aku udah putus asa. Aku sedih dan aku takut. Semua itu jadi satu di pikiran aku, Mbak." Mendengar hal itu, Kak Irma pun memutuskan untuk segera menelepon ibunya dan alhamdulillahnya ibunya mau nemenin mereka selama 2 minggu di Semarang. Sesampainya ibunya di Semarang, barulah di sana mereka mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ibu yang bisa paham dan merasa kasihan melihat keadaan anaknya sendiri serta cucunya memutuskan selama berada di sana, ibu tidur bersama Melati dan bayinya di kamar yang besar. Di hari pertama ibunya mereka menginap, waktu malam hari tepat jam 2 pagi, Melati mendengar ada suara tokek di rumahnya. Di dalam keadaan setengah sadar, Melati melihatnya dengan nyata. Kaki anaknya itu tuh diseret pelan-pelan oleh wanita berbaju merah. Sampai posisi bayinya itu udah di pinggiran kasur mau jatuh. Dan saat kejadian itu juga, Melati baru bisa melihat dengan jelas wajah si wanita itu. Tangannya putih, kurus, rambutnya panjang, berantakan, dan memakai gaun merah. Melati langsung zikir, sholawat, ayat kursi, dan Al-Baqarah.
Tubuh Melati seperti membeku, nggak bisa bergerak, dan dia nggak bisa teriak. Lalu dengan penuh amarah, wanita tersebut mengatakan, "Aku mau anak ini, serahkan." Akhirnya Melati bisa bergerak dan berbicara dengan keras. Dia pun langsung teriak-teriak si Melati, langsung nangis, langsung memeluk bayinya. Ibunya kaget mendengar hal itu dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk tidak melanjutkan tidur supaya tetap terjaga untuk ngawasin bayinya. Dan besok paginya, ibunya Melati pun langsung menghubungi saudara yang lain yang bisa menangani gangguan-gangguan jin kayak gini. Besoknya setelah Isya, saudaranya datang ke rumahnya. Saudaranya ini mulai sholat dan dia mulai baca doa. Nama saudaranya itu Om Dito. Om Dito minta supaya Melati nyedain air garam kasar. Om Dito bilang, emang di sini tuh ada 2 perempuan. Yang satu anak-anak dan yang satu perempuan tua. Sesuai dengan apa yang dilihat oleh Melati dan dua-duanya tuh emang jahat. Mereka nggak mau pergi dari rumah ini. Sampai akhirnya Om Dito pun membuat kedua perempuan ini tuh dikurung di pojokan dekat sumur belakang tua. Dengan dikurungnya mereka, maka sudah selesaikah teror ini? Tapi ternyata enggak. Semenjak 2 makhluk itu dikurung, bayinya jadi lebih sering sakit. Tiba-tiba badannya demam tinggi, sampai setiap bulan bisa 2 atau 3 kali masuk ke IGD. Dan anehnya, dokter nggak bisa menemukan penyakit bayinya. Kejadian yang kedua, ketika mereka lagi datang ke Semarang, setelah jalan-jalan ya, mereka balik lagi ke rumah sekitar jam 9 malam. Melati langsung membersihkan badan bayinya dan pada saat itu Melati dengan jelas melihat adiknya bernama Siti lagi berada di kamar mandi. Melati meminta tolong ke Siti. "Dek, tolong ambilin sabun ya." Tapi Siti tidak menjawab. Melati langsung gendong bayinya untuk ngambil sabun sendiri. Tapi pas lagi di kamar mandi, ternyata di situ tidak ada Siti. Ternyata Siti lagi ada di ruang tamu. Melati langsung bertanya, "Dek, kamu kok tadi aku panggil gak nyaut sih?" Adiknya menjawab, "Lah, kapan mbak manggil? Orang aku dari tadi di sini kok sama ayah." "Masa iya sih dek? Bukannya tadi kamu lagi ada di kamar mandi?" Dan ternyata memang betul. Ayah dan Siti waktu itu lagi ngobrol sama satpam di perumahan. Jadi nggak mungkin Siti ada di kamar. Melati pun mencoba untuk melupakan hal tersebut lah. Waktu umur bayinya kurang lebih sekitar 5 bulan sampai 6 bulanan, Melati tinggal di rumah kontrakan bersama Kak Irma dan suaminya bernama Jajang yang memang sedang bertugas di daerah Jogja. Saat itu, Kak Irma dan Jajang sedang bekerja dan Melati diajak sama tantenya untuk ikut kajian di Masjid UNS jam 10 pagi. Bayinya juga ikut dibawa. Baru pulang dari kajian dan jalan-jalan sekitar jam 3 sore. Saat jam 4 sore, Melati mencium bau busuk dari arah dapur. Mungkin ada sampah ya yang belum kebuang. Melati pun mencari sumber bau dan ternyata baunya datang dari kamar mandi depan yang biasa digunakan oleh Kak Irma sama Jajang. Ketika Melati mengecek, tiba-tiba dia sangat kaget bukan kepalang. Di kamar mandi depan itu ternyata banyak kotoran manusia ada di kloset dan berceceran di lantai. Melati nggak tahu itu semua tuh datang dari mana. Melati langsung menanyakan kepada Kak Irma, apakah tadi Jajang habis buang air besar terus lupa dibersih-bersihin. Tapi ketika Kak Irma ngecek dan kotorannya tuh memang banyak banget. Sepulang kerja, barulah Jajang langsung membersihkan kotoran tersebut. Dan Jajang gak bertanya lagi apapun sama Melati. Bahkan tidak mau membahas perihal kotoran manusia itu sedikit pun kepada Melati. Yang keempat, ya, malam itu Melati di rumah bersama Jajang.
karena Kak Irma sedang shift malam dan Melati baru tidur sekitar jam 12-an. Dan tiba-tiba pada saat Melati itu lagi tidur, sayup-sayup dia mendengar pintu kamar mandi terbuka dan diikuti oleh suara shower. Melati coba cek kamar mandi, ternyata nggak ada siapa-siapa. Melati mulai membaca ayat kursi sambil dengerin murotal Quran dan tidur kembali. Cerita yang kelima, biar kalian tahu. Melati itu pernah mengalami yang namanya raga sukma, jadi kayak dia bisa mengeluarkan jiwa dari badannya gitu loh. Tapi nggak meninggal, jadi bisa dikatakan bisa melihat diri kita sendiri. Jadi ceritanya, malam itu Melati, Jajang, dan Kak Irma serta bayinya baru pulanglah dari mall sekitar jam 9 malam. Posisi waktu itu bayinya sudah tidur. Melati udah selesai wudhu, sholat, dan bersih-bersih. Dan berniat untuk tidur juga. Tapi entah kenapa Melati gak mau merem gitu. Setiap mau merem, langsung kaget kebangun lagi. Dan ketika itu pula, sedang ada Mbak Sri, tantenya Melati yang sedang membantu Melati untuk membersihkan rumah gitu. Sekitar jam 11 malam, Melati mendengar di luar kamar itu udah sepi. Kak Irma dan Jajang juga sudah tidur di tempatnya. Melati waktu itu memutuskan untuk nonton TV biar bisa tidur lagi. Sampai akhirnya Melati pun tertidur. Nah, tiba-tiba waktu itu Melati kebangun lagi. Tapi bingung karena Melati bisa melihat dirinya sendiri lagi tidur di sofa depan TV. Melati mencobalah untuk keluar kamar dan dia pun bisa melihat Mbak Sri itu lagi tidur di ruang tamu. Dan ketika Melati mau membuka kamar Kak Irma untuk membangunkan kakaknya, tiba-tiba Melati mendengar ada suara laki-laki menggunakan bahasa Jawa yang kira-kira artinya seperti ini. Cepat balik ke kamarmu, jagain anak kamu. Melati pun langsung balik lagi ke kamar dan tiba-tiba udah bangun gitu aja. Dalam keadaan keringat, ngos-ngosan, dan langsung mendengar suara azan subuh berkumandang. Pada waktu Melati merasa baru tidur sebentar, kok tahu-tahu udah azan subuh gitu. Di paginya, Melati pun menceritakan ke ibunya dan juga langsung menyuruh Melati untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kedua makhluk tersebut dikurung, tapi kenapa sih masih banyak gangguan gitu? Memang hanya gangguan bisikan suara di telinganya dan udah gak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi Melati masih merasa selalu diteror. Kejadian horor yang ke-6. Setelah kejadian Rogo Sukmo, itu udah gak ada gangguan apapun selama 2 hari. Tapi di malam pas hari ketiga, Melati ini kan lagi tidur. Lalu dia tuh ngedengar ada rame-rame gitu di dapur dan terdengarlah suara barang jatuh. Melati mengira mungkin suaminya Kak Irma lagi masak ya. Melati bukalah itu kamar, ternyata kosong. Ternyata tidak ada aktivitas apapun di dapur. Besok paginya ketika Kak Irma dan Jajang lagi bekerja, Melati ninggalin anaknya di tengah kasur karena mau mandi. Melati sudah naruh bantal dan guling di pinggir kasur. Tujuannya agar anaknya tidak jatuh. Ketika Melati sedang mandi, bayinya itu sedang tidur. Tapi tiba-tiba menangis kencang. Melati bilang dari dalam kamar, "Bentar ya nak, mama bentar lagi nih mandi." Tapi waktu itu suara tangisan anaknya tuh lama-lama kayak pelan-pelan seperti suara terpendam. Melati merasa curiga dan langsung keluar dari kamar mandi dan dia melihat anaknya sudah di bawah tumpukan bantal yang tadi di pinggiran kasur. Dan anehnya lagi, bayinya masih berada di tengah kasur, cuma bantal-bantalnya aja tuh yang pindah tempat ke atas badan anaknya. Melati pun bingung, kok bisa ya bantal yang tadi tuh awalnya di pinggir tempat tidur tiba-tiba bisa pindah ke tengah dan tertumpuk di badan anaknya. Tapi alhamdulillah
Gak lama dari kejadian itu, kakak laki-laki Melati yang kita sebut sebagai Mas Ardi datang ke rumah mereka. Dan Jajang udah balik lagi ke Jakarta. Jadi di rumah kontrakan itu hanya ada Melati, Mas Ardi, Kak Irma. Oh iya, beserta anaknya berarti ada 5. Suatu ketika mereka baru saja pulang dari jemput Kak Irma yang tugas di luar kota Semarang. Mereka nyampe lagi di rumah sekitar jam 9 malam dan memutuskan tidur satu kamar di kamar besar, supaya kedua kakaknya ini bisa main sama anaknya. Nah, pada saat itu umur anaknya si Melati udah 7-8 bulan lah. Ketika mereka mematikan lampu karena sudah waktunya tidur. Anaknya itu seperti gelisah, nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, dan gak mau tidur. Melati melihat mata anaknya menatap salah satu sisi ruangan, yaitu jendela besar, persis di sebelah pintu. Jendelanya pakai ordeng putih, dan setelah itu terlihat dengan jelas ada bayangan besar di sana, seperti jalan mondar-mandir di sekitar jendela. Bayangan itu sangat terlihat jelas menghadap ke arah ke sumur. Dan ternyata yang melihat bayangan itu bukan hanya Melati. Ternyata Mas Ardi juga melihatnya. Tiba-tiba bayangannya berhenti tepat sejajar di depan dengan Melati. Anaknya menangis dengan kencang. Lampu kamar langsung dinyalakan supaya bayangan itu gak terlihat lagi. Bayangan itu pun hilang, tapi anaknya masih terus menangis. Melati pun mencoba untuk meniduri anaknya. Dan Kak Irma pun memutuskan untuk tidur juga. Di atas jam 12-an lah. Karena masih ada rasa takut juga. Akhirnya Melati menelepon kedua orang tuanya dan menceritakan hal tersebut. Orang tuanya Melati pun memutuskan besok siangnya untuk pergi ke Semarang bersama Kak Rangga. Kebetulan Kak Rangga ini saudara kami atau saudaranya si Melati yang punya ilmu ya bisa kayak gitulah. Nah, setelah sambil nunggu orang tuanya datang, Melati naruh kayak koran atau kertas kalender di bagian pintu jendela supaya nggak ngeliat apapun lah dari jendela kayak tadi semalam, terutama kalau malam-malam. Dan sorenya, orang tua dan Kak Rangga datang. Kak Rangga pun langsung sholat dan menyebarkan air yang udah didoain dari gurunya. Kata gurunya memang di sana tuh banyak sekali jin yang tinggal dan mereka sangat usil. Ternyata mereka semua itu berasal dari kebun pisang belakang di kontrakan tersebut. Kak Rangga langsung membaca surat Al-Baqarah lagi di rumah tersebut dan menyebarkan garam kasar. Alhamdulillahnya selama 3 hari setelah Kak Rangga membaca doa dan ibunya pun pulang ke Jogja. Setelah itu tidak ada gangguan apapun di sana, semua tenang, semua damai. Tapi gangguan itu balik lagi di hari keempat. Saat itu Melati lagi sendirian di rumah bersama anaknya. Kak Irma lagi pergi ke kampus. Melati ingat saat itu udah ngantuk banget setelah memandikan anaknya. Udah selesai sholat asar, Melati tidurlah sambil nunggu Kak Irma balik. Saat Melati lagi tidur, dia tuh ngedenger gerendel pintu kamarnya seperti ada yang mainin. Ketika mau dibuka, waktu itu Melati berpikir, oh mungkin Kak Irma udah balik ya. Dan kebetulan kunci rumah memang gak dibawa sama Kak Irma. Saat buka pintu, ternyata gak ada siapa-siapa. Melati ke depan rumah, ternyata pintu utama masih terkunci dan di saat yang bersamaan anaknya menangis kencang. Melati langsung lari dan memeluk anaknya. Karena sangat ketakutan, Melati pun langsung menelepon Kak Irma minta pulang cepat. Kak, kau balik ya kak sekarang, aku diganggu nih. Saat kejadian itu, masa kontrakan tinggal 3 bulan lagi. Dan rumah baru yang di Jogja belum selesai pembangunannya. Ketika anaknya sudah memasuki usia 10 bulan.
Ada sebuah kejadian yang membuat Melati langsung memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Ini puncaknya yang paling ekstrim. Waktu itu anaknya udah bisa jalan walaupun sedikit-sedikit jatuh. Melati udah mulai nyicil barang-barang yang akan mereka kirim ke rumah baru. Disusun kontainer-kontainer barang ditaruh di ruang tengah. Pada saat itu, di rumah cuma ada Melati sama Kak Irma dan anaknya. Sekitar jam 1:15 malam, anaknya terbangun, minta keluar kamar. Melati bingung, kenapa anaknya tiba-tiba mau keluar kamar, terus jam segini. Melati kemudian membangunkan Kak Irma untuk minta ditemani untuk mengawasi anaknya. Mereka berdua pun keluar kamar menuju ke kontainer yang tengah. Dikeluarkanlah mainan-mainan anaknya. Melati dan Kak Irma masih terkantuk-kantuk sambil senderan punggungnya di tembok sambil ngawasin anaknya main. Tiba-tiba anaknya tuh ketawa sendiri sambil ngeliat ruang tamu dan nunjuk sesuatu. Melati terus mengawasi anaknya. Ada rasa takut atau curiga berlebihan. Pernah dengar dari temennya, anak kecil tuh kadang suka ketawa sendiri. Gak lama kemudian anaknya langsung memalingkan mukanya ke sumur dan tiba-tiba pada saat itu Melati dengar suara ketawa perempuan. Anaknya mulai ngelempar-ngelempar mainannya ke arah sumur. Setelah itu anaknya jalan cepet, lancar loh. Gak pakai jatuh, biasanya kan jatuh gitu. Anaknya menuju ke dalam sumur. Melati langsung mengejar anaknya dan menariknya. Jaraknya tuh tinggal setengah meter di pinggir bibir sumur. Untunglah, anaknya berhasil digapai oleh Melati. Anaknya langsung dibawa ke kamar sambil menangis. Dan setelah kejadian tersebut, tiap malam anaknya selalu dikasih minyak bidara yang udah didoain. Katanya untuk melawat gangguan-gangguan jin gitu. Setelah kejadian tersebut, gak perlu lagi deh nunggu tuh 3 bulan rumahnya selesai disewa. Mereka pun akhirnya langsung mempercepat proses pemindahan barang-barang dan anaknya dititipin dahulu ke ibunya Melati yang udah nunggu di rumah baru daerah Jogja. Ketika sedang membereskan rumah lama, ada Melati, Kak Irma, dan bapaknya sudah menyelesaikan semuanya. Barulah di situ ada 2 penghuni rumah yang menunjukkan wujud aslinya di ayahnya Melati. Ceritanya gini, waktu itu sore sekitar jam 4, Melati dan ayahnya lagi ngecek bagian dalam rumah untuk bisa memastikan tidak ada barang yang tertinggal sebelum penyerahan kunci ke pemilik rumah. Melati ngedengar bapaknya beristighfar, astagfirullahaladzim, dan menatap lama di tempat cuci baju. Melati nanya, kenapa Pak istighfar? Bapaknya menjawab, nggak apa-apa Nduk, ayo cepat, segera bereskan kita pergi dari tempat ini. Ketika semua sudah selesai, ayahnya ngambil sapu di bagian depan dan ayahnya masih diam aja dan nyuruh cepet-cepet untuk segera masuk ke dalam mobil. Ketika sudah di dalam mobil, Melati mengunci pintu dan sebelum nutup pintu ayahnya bilang, aku bawa cucuku pergi, jangan kau ikuti anakku dan cucuku lagi, ini rumahmu, jangan ikuti mereka ke rumah baru. Dalam perjalanan, barulah si bapak bercerita. Tadi katanya si bapak tuh udah ngeliat di dekat sumur ada perempuan tua. Dia menatap bapaknya dan juga menatap Melati. Ada juga anak kecil yang bapak lihat. Anak tersebut mirip adiknya Melati, namanya Siti. Dia sedih karena Melati dan anaknya mau pindah rumah. Mungkin selama ini anaknya Melati tuh main sama dia. Dan yang ketiga, waktu Melati tutup pintu, anak tadi tuh ngikutin ayahnya. Makanya ayah bilang jangan ikuti Melati ataupun cucunya. Sebelum mereka pindah, 2 penghuni itu pun sempat menunjukkan dirinya ke ayahnya dan Melati merasa bersyukur bisa pindah dari rumah itu.
1 tahun setelah kepindahannya, Melati tuh pernah main sesekali ke rumah kontrakan tersebut, dan ternyata rumah tersebut tuh masih kosong, belum ada yang menghuni sama sekali. Tetangga sebelah rumahnya juga pernah bilang, sebenarnya banyak yang datang ke rumah itu untuk ngontrak, tapi dia nggak tahu kenapa nggak ada yang jadi ngontrak di situ, dan sekarang nggak tahu lagi gimana kabar kontrakan tersebut. Di mana alamat rumah itu, Melati nggak mau ngasih tahu. Yang pasti setelah pindah, anaknya udah nggak pernah sakit-sakitan lagi, tapi anaknya menjadi sensitif. Pernah anaknya ditutup mata batinnya, tapi tetap aja sensitif. Dan Melati merasa anaknya ini udah biasa dengan hal-hal tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan aku. Kalau kalian suka video ini, klik like dan jangan lupa komen di bawah ini. Ada notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kita lebih rajin kasih hal menarik dan menegangkan dari channel ini. Assalamualaikum.